Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, hadirin jamaah sholat zuhur seluruhnya tanpa terkecuali, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan zuhur hari ini, judul yang saya sampaikan adalah tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana dikisahkan di dalam Al-Quran surat 27, namanya surat An-Naml. Ayatnya dari mulai ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi. Dan Nabi Sulaiman menyiapkan dia punya bala tentaranya, dikumpulkan seluruhnya itu minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari manusia, wat thairi, dan dari jenis burung-burung. Fahum yuzaun, seluruhnya mereka itu diperintahkan berbaris. Hatta idza atau ala wadin namli, ketika mereka dalam perjalanannya akan sampai ke lembah semut, artinya tempat di mana banyak berkumpul bangsa semut. Qalat namlatun, maka keluarlah semut yang dianggap pemimpin para semut, berdiri di tempat yang tinggi sambil berkata, ya ayyuhan namlu, wahai saudara-saudaraku sebangsa semut, udkhulu masakinakum, segeralah kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, jangan sampai kalian terinjak-injak atau binasa, karena Sulaiman akan melewati jalan ini bersama dengan bala tentaranya. Fatabassama dhahikan min qauliha, Nabi Sulaiman yang dari jauh mendengar suara semut yang tadi berkata, beliau senyum, karena memang Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberikan kemampuan memahami bahasa semut. Waqala, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ucap Nabi Sulaiman, bimbinglah agar kami selalu menjadi orang-orang yang bisa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami, dan bimbinglah kami agar selalu berlaku atau berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah kami birahmatika, di dalam rahmatmu, fi ibadikas sholihin, dan gabungkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini masih terus. Wa tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman mengadakan sidak kepada barisan burung. Tadi kan ada 3 jenis anak buah Nabi Sulaiman, bangsa jin, manusia, dan burung. Faqala, begitu satu persatu sudah dilihat, Nabi Sulaiman berkata, Maliya la aral hudhud. Kemana burung hudhud? Aku tidak melihatnya. Amkana minal ghaibin. Apakah dia termasuk yang gaib, yang tidak ada, yang tidak hadir? La u'adzibannahu adaban syadida. Kalau dia tidak hadir pada pertemuan ini, aku akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Aulad bahannahu, yaitu dengan cara aku sembelih. Aula ya'tiyanni bisultani mubin. Aku maafkan jika dia datang hari ini juga. Famakasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqinin. Begitu sampai burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, meminta maaf karena ketidakhadirannya, dan laporannya ketidakhadirannya itu karena beralasan bahwa hudhud sudah nyebrang sampai ke negeri Sabah. Diceritakan di negeri Sabah itu ada pemandangan yang menarik. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun adhim. Wahai Tuan Raja, aku telah sampai di negeri Sabah, dan yang aku dapati negeri itu negeri yang kekuasaannya besar, bala tentaranya juga hebat seperti yang engkau punya, tapi bedanya dipimpin oleh seorang wanita. Secara jelas, secara konkret atau spesifik Allah tidak menyebut nama perempuan itu dengan nama Bilqis, tapi dengan isyarah saja bahwa perempuan itu seorang ratu dengan penyebutan kalimat imro'atan. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitan. Tapi sayang, ratunya semua masyarakatnya bukan menyembah Allah, tapi yang disembah oleh mereka yaitu adalah Samsun, adalah bulan. Dan mereka jadikan amal-amal setan yang membuat mereka semakin jauh dari petunjuk Allah. Nah, singkatnya hadirin, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada siapa? Kepada Ratu Bilqis itu, yang suratnya dibawa oleh salah satu utusan Nabi Sulaiman. Dan suratnya sangat pendek saja. Ketika Ratu Bilqis menerima surat itu, kemudian dia berkata kepada para penasihatnya, Ya ayyuhal malaku, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai seluruh punggawa-punggawa kerajaan, aku telah mendapat surat yang suci. Innahu min Sulaimana, surat itu datangnya dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan isi suratnya cuma satu kalimat saja, Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau diterjemahkan, wahai Ratu Bilqis, banyaklah kamu menyebut dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya Ratu Bilqis diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Ratu Bilqis tidak berani mengambil keputusan sendiri. Di sini ada penekanan bahwa Ratu Bilqis adalah ratu atau raja yang punya akhlak yang baik. Dia bermusyawarah, minta kepada penasihatnya, qalat ya ayyuhal mala'u aktuni fi amri. Tolong beri jawaban kepada kami tentang isi surat daripada surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini disebutkan ada dua pendapat penasihatnya. Penasihat yang pertama menyatakan, kita punya kerajaan yang sama besar, kita punya kekuasaan yang sama, cuma bedanya Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, tapi Tuan Raja, Tuan Ratu bisa menundukkan setan. Artinya sama-sama kuat. Kenapa tidak dilawan saja dengan peperangan? Cuma ada kalimat yang lebih indah dari itu.
yaitu bini sepuh penasehat yang lebih memilih damai. Qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alu. Wahai tuan ratu, di mana ada dua pasukan bertemu di medan perang, yang terjadi adalah tumpah darah di mana-mana. Jika perang itu terjadi, maka banyak orang-orang yang meninggal yang mereka itu tidak berdosa, dituntut harus mati karena peperangan. Kenapa tidak memilih damai saja? Karena ajakannya adalah ajakan yang baik. Dan ternyata tidak banyak berpikir lama, akhirnya Ratu Bilqis menerima ajakan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang akhirnya dia menitip pesan singkat kepada pembawa surat itu, sampaikan kepada Raja Sulaiman, besok saya sampai ke istananya untuk berserah diri kepada Allah. Yang ujung ceritanya pernah saya sampaikan, akhirnya Nabi Sulaiman berusaha untuk membuat dia lebih bertekuk lutut lagi dengan memindahkan kerajaannya itu, yang pindahnya begitu cepat sebelum masa Nabi Sulaiman berkedip. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sungguh amat menarik tentang kekuasaan dan kebesaran Nabi Sulaiman. Diberi semua apa yang menjadi keinginan semua kita. Ingin jadi orang kaya, ingin punya jabatan, ingin punya anak buah, ingin punya kedudukan yang tinggi, dan punya kehormatan, pamor, dan lain sebagainya. Hampir dipastikan semua orang punya naluri seperti itu. Tapi orang seperti Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, meskipun dia memiliki segala-galanya, artinya semua dunia itu sudah dia terima, tetapi semuanya itu dibarengi dengan rasa syukur yang banyak kepada Allah. Bahkan sikapnya dan sifatnya lebih amat tawadhu di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Inilah pemimpin yang sejati. Oleh karenanya Nabi Sulaiman namanya diukir indah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sisipannya. Di situ disebut ada nama seekor burung yang namanya hudhud. Nah, kita lompat sedikit. Saya pernah menyampaikan bahwa Quran juga berbicara tentang nama-nama hewan. Yang pernah saya sampaikan diantaranya lebah, semut, laba-laba, dan termasuk di dalamnya adalah hamir, himar atau keledai. Yang belum disampaikan adalah burung. Secara umum, penyebutan burung dalam Al-Quran ada di surat Al-Mulk surat 67 ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana burung itu terbang di atas kita, di udara, yang sambil dia kepakan kedua sayapnya, dan ternyata burung itu tidak jatuh, padahal ada gaya gravitasi bumi, gaya tarik-menarik, tetapi dengan kekuatan dua sayapnya dia bertahan di atas udara. Kalau boleh ditambahkan kalimatnya, renungkan siapa yang memberi ketahanan itu. Illa Rahman, kecuali Allah. Innahu bikulli syai'im basir, dan Allah itu maha mengetahui dengan apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran lebih memberikan nama-nama khusus lagi tentang burung. Burung hudhud tadi disebut, yaitu burung yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Ada lagi yang namanya burung gagak. Burung gagak disebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asallahu ghuraban yabahasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Kemudian Allah perintahkan kepada ghuraban. Ghuraban itu burung gagak yang warnanya hitam, dari kepala sampai ekornya itu hitam. Dan mohon maaf, kadang-kadang burung ini selalu dimitoskan. Kalau dia dihinggap di satu rumah, yang punya rumah sebagian ketakutan, ada yang bakal mati. Atau kalau dia berbunyi,
pasti ada yang dipanggil-panggil keluarga itu. Kalau ada acara TV, fakta atau mitos, itu jawabannya mitos. Jadi tidak ada kematian ditandai dengan suara burung. Kematian itu ditandai seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Tanda-tanda kematian itu ada pada diri kita. Mohon maaf kalau bahasanya kasar. Tanda kematian pertama, warna rambut berubah. Jadi uban itu tanda nasihat. Maaf ya yang punya uban, gitu ya. Saya juga beruban. Kalau buka peci buka beruban. Itu nasihat. Artinya kau punya umur sudah bertambah, begitu. Kemudian nasihat kematian di dalam diri ini, kemarin begitu lincah, sekarang setengah lincahnya. Makin bertambah, makin hilang lincahnya. Itu nasihat-nasihat kematian. Nasihat kematian yang lain berkaitan dengan daya ingat. Kemarin sekali baca langsung hafal, sekarang sekali baca hafal, sekali itu juga langsung lupa. Jadi nasihat kematian itu ada, nggak ada kaitannya dengan suara burung gagak. Nah, Allah perintahkan burung gagak untuk menggali lubang, menguburkan lawannya yang dibunuh. Liyuriyahu, untuk memberi contoh kepada Qabil. Maaf kalau saya tuduhkan dia sebagai si pembunuh pertama di muka bumi ini, yang telah membunuh saudara kandungnya yang bernama Habil. Karena ketika dia membunuh, dia bingung melihat saudaranya sudah tidak bernyawa. Mau diapakan ini? Nanti bisa ketahuan ayahandanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah perintahkan burung gagak, 2 ekor yang bertengkar, 1 mati. Akhirnya yang hidup ini menggali lubang, bahasa kitanya mengubur. Penguburan pertama dilakukan oleh seekor burung, dan penguburan pertama kali dilakukan manusia oleh manusia yang bernama Qabil. Pelajaran yang kita dapat dari peristiwa Qabil adalah sebelumnya dia membunuh karena ada sebab. Sebabnya adalah karena masalah wanita. Begitu dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada juga yang lain. Allah ciptakan burung, makhluk yang indah. Kurang lebih ada 900 jenis burung. Dari seluruh jenis burung yang ada, cuma 2 yang tidak bisa terbang. Dia punya sayap. Yang pertama burung unta, dan yang kedua burung penguin. Itu tidak bisa terbang. Yang lain rata-rata bisa terbang. Yang terberat badannya adalah burung unta. Beratnya bisa mencapai 136 kg. Sedangkan yang paling ringan, yang paling kecil adalah burung kalibari, yang dia punya besar badannya cuma 5,7 cm saja. Bulu ekor itu panjang dan kuat. Tujuannya adalah supaya dia mudah terbang. Bulu badannya, bulu sayapnya lembut dan halus. Tujuannya untuk menghangatkan kulitnya. Begitu Allah memberikan pengaturan-pengaturan yang indah kepada makhluknya. Paruh burung itu terbuat dari tulang yang dilapisi dengan zat tanduk, dan bentuknya tidak sama. Ada paruh burung yang melengkung, bengkok, juga tajam. Biasanya itu dimiliki oleh burung-burung jenis pemangsa. Tujuannya supaya gampang merobek-robek daging mangsaannya. Ada juga burung yang paruhnya runcing. Biasanya itu dimiliki burung-burung yang memakannya buah-buah, terutama buah-buah yang keras. Dengan keruncingannya dia bisa membolongi sehingga dia dapati buah yang paling manisnya. Burung berkicau, itu berarti bahasa dia kepada sesamanya. Ketika burung itu bernyanyi, tanda burung itu senang. Dan menurut para peneliti, menyanyinya burung bisa menjadi isyarat untuk mengundang simpati dari lawan jenisnya. Jadi burung juga ada cara supaya lawan jenisnya itu senang, tidak cuma manusia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ada lagi jenis burung yang dijadikan sebagai tentara Allah. Kita sering menyebutnya burung ababil, walaupun artinya adalah burung yang berbondong-bondong, yang Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Apakah kalian tidak merenungkan peristiwa bagaimana Allah hancurkan raja yang sombong yang bernama Abrahah, raja yang dia menunggangi gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir, dan Allah jadikan kepadanya reka perdaya dia semuanya batal, artinya dihancurkan oleh Allah ketika ingin merebut Baitullah. Arsala alaihim tayran ababil, kemudian Allah kirim kepadanya burung yang berbondong-bondong. Kita menyebutnya burung ababil, yang di kedua kakinya itu membawa kerikil-kerikil panas yang sudah dicelupkan ke dalam api neraka. Kemudian dijatuhkan menimpa seluruh bala tentara termasuk Raja Abrahah. Mereka dibinasakan oleh Allah. Perumpamaannya sama seperti daun yang dimakan oleh seekor ular. Hancur dan binasa mereka, karena yang dilakukan adalah mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pelajaran burung akhirnya didapati data. Data itu diantaranya pada tahun 1903, 17 Desember, orang Amerika yang bernama Wright bersaudara, dia mampu menerbangkan pesawat jenis mesin, tetapi lamanya di udara cuma sampai 59 detik saja dengan kecepatan 300 meter. Berkembang pengetahuan, ilmu-ilmu, akhirnya 1964 dunia baru mengenal pesawat intai strategis yang bermuatan mesin yang kuat, yang penerbangannya itu bisa mencapai kecepatan 3 kali kecepatan suara. Makin berkembang sampai sekarang ini, dari potret gambaran burung bisa diambil oleh orang-orang yang berilmu bahwa manusia pun bisa terbang seperti mereka, bahkan lebih jauh lagi jangkauannya. Itulah hebatnya ayat-ayat Allah. Di ujungnya Allah panggil kepada mereka yang berilmu, afala ya'qilun, apakah kalian tidak memikirkan ayat-ayat Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf 5 menit lagi. Satu lagi, ada lagi jenis binatang, maaf, yang namanya naudzubillah, yaitu anjing. Di sini Al-Quran menyebut dengan 2 perumpamaan. Yang pertama, anjing yang baik, yang diceritakan dalam surat 18, surat Al-Kahfi ayat 18, yang menjadi pembantu yang setia kepada orang yang beriman. Watahsabuhum aiqadan, mereka mengira anak-anak muda itu bangun. Wahum rukudun, padahal mereka ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Wa tuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, bahkan ketika mereka tertidur Allah gerak-gerakan badannya, kadang memiring kanan, kadang miring ke kiri, menunjukkan bahwa mereka tertidur. Wa qalbuhum basitun diraihi bil wasidi, tapi yang berbeda, anjingnya tidak ikut tidur, tapi dia menutupi mulut goa. Kakinya kan ada 4, kaki 2-nya buat penyangga, kaki depan yang 2 seperti manusia dilebarkan, dan makin membesar dia punya lengannya, sehingga mulut gua itu tertutup dengan badannya. Lawin tolakta alaihim lawalaita minhum firaran, seandainya kita melihat ada model anjing seperti itu, maka kita akan lari tunggang langgang, karena sungguh amat mengerikan. Wala mulita minhum rukban, dan mereka dibuat takut melihat kejadian seperti itu. Yang jelas, kisah ini menunjukkan ternyata Allah menciptakan makhluk punya sisi baik, juga punya sisi buruk. Sisi yang baik ini ditunjukkan. Dari sekian orang tidak ada yang simpati dengan perjuangan Ashabul Kahfi. Ternyata yang simpati dan mau menolong hanya seekor anjing dari jenis binatang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan satu lagi, di surat 7 surat Al-A'raf 176. Ini perumpamaan disebut kata anjing buat orang-orang yang selalu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Dan saya harus minta maaf, dalam tafsirnya Al-Qurtubi menyatakan ayat ini pun memberikan sindiran kepada orang-orang alim yang membenarkan tindakan-tindakan kesalahan penguasanya. Karena apa? Menjadi orang-orang penjilat. Bagaimana bunyi ayatnya? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Allah mau, Allah tinggikan derajat mereka biha, dengan ayat-ayat Allah yang dijalani secara istiqomah. Walakinnahu, tapi sayang,
akhlada ilal ardi, mereka lebih memilih dunianya. Wattaba'a hawahu, dan memperturutkan hawa nafsunya. Tamatsaluhu kamasalil kalbi. Naudzubillah. Maka orang semacam itu diperumpamakan oleh Allah seperti seekor anjing. Intahmil, kalau kita usir anjing itu, yalhas, dia tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukuhu yalhas, kalau kita biarkan, sama juga anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Itulah contoh orang-orang alim yang membenarkan tindakan kezaliman para penguasanya, dan juga termasuk orang-orang yang selalu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Dzalika, demikianlah masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Allah membuat satu perumpamaan untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Faqsusil qasas, maka perbanyaklah kisah ini, ceritakan lagi kepada anak keturunan kita bahwa Quran itu punya kisah-kisah yang indah, yang benar-benar terjadi. La'allahum yatafakkarun, supaya kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari kisah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit kisah-kisah pendek yang pernah terjadi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang terbaik dari kisah ini. Doa kita sama, mudah-mudahan semua keluarga besar Pertamina di Jakarta ini, termasuk keluarga anak cucu kita selama hidup di dunia ini, beroleh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah kesehatan kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah rumah tangga kita, dan seluruh buah hati kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.